Ada. Selamat siang Pak Nike. Siang. Minta waktunya sebentar boleh Ya, mangga Bu. Ya. Ini saya mau menanyakan ini tentang literasi. Ya. Tentang minat literasi gitu. Ya. Literasi siswa SMA Negeri 1 Cikalongwetan. Menurut Bapak nih sebagai guru bahasa Indonesia, bagaimana sih literasi siswa di SMA Negeri 1 Cikalongwetan ya? Kan kalau literasi kan dibagi dua ya, ada minat baca dan daya tahan baca. Kalau minat baca siswa mah memang tinggi minat untuk membaca sesuatu. Kalau daya tahan membaca, kalau teks yang panjang siswa sedikit kewalahan, apalagi di pelajaran saya, di pelajaran bahasa Indonesia kan teks-teksnya panjang. Nah, kebanyakan siswa kurang bisa mencerna inti dari suatu bahan bacaan karena daya tahan bacanya kurang. Tapi kalau untuk minat baca, pasti siswa kalau melihat sesuatu yang unik, misalkan clickbait, pasti diklik gitu. Tapi ada beberapa juga siswa yang memang minat bacanya bagus, daya tahan bacanya bagus, tapi sesuai dengan minatnya dia. Misalkan dia suka novel roman, biasanya untuk hal itu pasti minat dan daya tahan bacanya kuat. Bahkan novel yang 500 lembar mungkin 2 hari, 3 hari, 5 hari juga beres gitu. Jadi tergantung bahan bacaannya. Kalau relate dengan mereka akan minat bacanya tinggi, dan kalau yang tidak berhubungan dengan minat dan bakatnya mungkin minat bacanya rendah, literasinya rendah. Jadi mereka tuh masih pilih-pilih ya yang menarik menurut mereka baru mau baca. Rata-rata kalau ke buku pelajaran gimana itu? Nah, kalau ke buku pelajaran mungkin kurang karena kan mereka menilai banyak yang lebih menarik mungkin dari HP atau misalkan Wattpad dan lain-lain. Jadi untuk bahan buku bacaan kurang. Bahkan beberapa siswa disediakan buku pelajaran oleh sekolah, beberapa bahkan tidak membawa buku pelajaran. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana sih upaya untuk meningkatkan literasi siswa itu salah satunya dengan kalau meningkatkan literasi untuk umum ya, bukan sesuai minat. Ya, yang pertamanya pembiasaan, karena membaca itu karena kebiasaan. Kalau biasa membaca pasti akan menjadi kebutuhan. Tapi kalau tidak dibiasakan ya otomatis enggan membacanya. Jadi harus ada kondisi tertentu yang membiasakan siswa untuk membaca. Mungkin yang kedua, kita juga harus memantik siswa agar selalu solusi dari suatu permasalahan atau soal yang kita berikan itu patokannya buku, bukan internet. Kenapa? Kalau internet mah kan semua orang bisa memposting, baik ahli maupun tidak. Tapi kalau buku mah emang tentu ahli, karena ada beberapa suntingan tidak langsung terbit gitu. Kredibilitasnya bisa diakui kalau buku. Kalau internet mah kan emang susah. Ketika presentasi mereka tidak tahu, pasti yang mereka googling akan di HP, tidak cari di. Jadi pintar-pintar kita mengarahkan untuk lebih banyak menjadikan sumber belajar itu buku, bukan internet. Kalau internet e-book nggak apa-apa, tapi kalau internet misalkan situs-situs yang tidak punya relevannya yang baik, ya lebih baik diarahkan ke buku saja. Jadi cari materinya di buku. Jadi pembiasaan, terus memantik siswa, ada lagi kan? Paling yang mungkin yang itu ya, yang mencontohkan membuat ya suri teladan jadi role model. Jadi kalau misalkan gurunya mengawali dengan membaca, ya mungkin siswanya juga akan terpantik mungkin dengan membaca. Biasanya kan siswa-siswa yang di umuran 15, 17 di jenjang SMA kan sedang mencari jati diri, dan mereka mencarinya itu di media sosial, di yang lain ya. Tidak ada salahnya jika role modelnya adalah gurunya sendiri gitu. Untuk menanamkan nilai-nilai literasi juga bisa jadi role modelnya di gurunya gitu. Terus tadi maksudnya kan ada minat baca katanya literasi, ada daya tahan baca. Daya tahan baca tuh tadi bisa diulangi sedikit maksudnya. Kalau minatnya mungkin siswa tertarik kepada hal itu. Misalkan kalau ada orang yang misalkan yang nge-WA, misalkan kita memberikan pemberitahuan yang panjang. Nah, pemberitahuan yang panjang tentang suatu hal. Siswa itu ada yang bertanya lagi. Nah, itu berarti daya tahan bacanya tidak bisa mencerna bacaan yang panjang. Kalau minat baca berarti ketertarikan siswa kepada suatu bacaan tertentu. Itu bisa
beda lagi berarti ya dengan gimana cara memahami siswa. Jadi kadang siswa tuh udah baca gitu, tapi ternyata dia tuh belum bisa paham gitu dengan isinya. Itu beda lagi berarti ya. Berarti itu kelemahan mah memahami gitu. ada dua. Pertama, siswanya memang kurang bisa memahami atau gagal paham akan konteksnya. Yang ke selanjutnya, Iya. bahasa yang digunakan oleh buku atau oleh pengumuman itu terlalu tinggi sehingga sulit dicerna oleh siswa, atau terlalu belibet lah, atau terlalu ribet, atau terlalu kurang membumi. Misalkan pakai bahasa, misalkan kalau di biologi berarti bahasa Latinnya, atau bahasa politik kalau di PKN misalkan terlalu tinggi bahasanya sehingga siswa kurang mencerna. Jadi ada kedua kemungkinan, ada siswa yang memang kurang menangkap bahan bacaan, ada yang kedua dari sudut pandang penulisnya, bahan bacaannya terlalu menggunakan bahasa yang tinggi sehingga sulit dimengerti oleh siswa. Gitu. Mungkin sekian aja pendidikannya untuk literasi. Terima kasih atas waktunya, maaf sudah mengganggu. Enggak, Bu, Selamat ya, siang. siang.